Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Windu Partono MSc beserta ibu dan keluarga besar yang punya gawe akan menikahkan putrinya, para sepuh bin sepuh, wabil khusus pada Bapak Dr. Haji Ahmad Fadil SHMU dan Bapak Dr. Haji Wahyono, Bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian, hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, dan wabil khusus lagi kepada Mbak Dila yang insya Allah pada hari Sabtu besok tanggal 7 September jam 8 akan melangsungkan akad nikah dengan Mas Putra Harisma Perdana dari Salatiga. Alhamdulillah, kita menjadikan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir memenuhi undangan Bapak Windu Partono ini di rumah beliau dalam rangka pengajian mendoakan putri beliau Mbak Adila Azhari Partono atau Mbak Dila yang akan dinikahkan dengan Ananda Putra Harisma Perdana dari Salatiga. Tidak ada lain kehadiran kita di acara pada malam hari ini kecuali untuk diminta doanya agar supaya pernikahan Ananda Dila dan Ananda Dana yang akan dilangsungkan pada hari Sabtu besok itu bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan mudah-mudahan pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya acara akad nikahnya yang berjalan lancar, tetapi juga acara walimatul urus atau resepsi pernikahannya juga bisa berjalan lancar dan juga mudah-mudahan membawa berkah. Dan tentu saja lebih dari itu semua kita doakan semoga Ananda Dila dan Ananda Dana yang akan menikah besok Sabtu itu, keluarga yang dibinanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan segera dikaruniai keturunan yang soleh dan solihah, dikaruniai rezeki yang halal banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Pak Windu lewat apa istilahnya, talang atur ya. Pak siapa tadi saya kurang begitu mendengar, Pak Bedi ya, mohon didoakan agar supaya pengantin berdua nanti keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu tentu saja akan bisa dicapai apabila
kedua calon pengantin ini antara suami istri nanti di dalam rumah tangga itu mengembangkan pola hubungan saling di antara mereka, saling mengenal dengan baik, saling memahami satu sama lain, saling menyayangi, saling menghormati, saling tolong menolong, saling memaafkan, saling dan saling-saling yang lain. Ya. Bisa ditambah itu saling-salingnya itu. Nah, hubungan saling ya, di antara suami istri ini tergambarkan dalam Al-Quran dengan sangat indah gitu ya. Al-Quran itu menggambarkan hubungan antara suami istri itu sebagai pakaian satu sama lain. Laki-laki itu pakaian bagi suami dan suami merupakan pakaian dari istri. Ya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Kalian wahai para istri itu merupakan pakaian bagi kamu para suami dan para suami kalian itu merupakan pakaian bagi mereka para istri. Nah, ini menarik ya, menarik sekali sehingga bahwa yang namanya antara suami dan istri itu ya saling mengisi karena yang satu merupakan pakaian bagi yang lain tadi. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menilai dari sisi fungsi pakaian ya, ini menjadi menarik ya, ketika kita memahami bahwa suami itu menjadi pakaian istri dan istri menjadi suami. Nah, terkait dengan fungsi pakaian, ini Pak Quraish Shihab ya, yang kita kenal sebagai pakar tafsir yang hebat di Indonesia ini ya, menyebutkan setidaknya ada 4 fungsi pakaian ya. Kalau kita merujuk pada Al-Quran ya. Yang pertama itu adalah sebagai penutup aurat, yang kedua sebagai hiasan, yang ketiga sebagai perlindungan, dan yang keempat sebagai penunjuk identitas ya. Mari coba kita uraikan satu persatu ya. Jadi yang pertama yang namanya suami atau istri ya, itu menjadi penutup aurat bagi masing-masing pihak ya. Suami bisa menutup aurat bagi istrinya bisa menutup aurat bagi suaminya ya. Nah, pakaian sebagai penutup aurat itu di dalam Al-Quran diinformasikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bagaimana Allah itu menurunkan pakaian untuk anak-anak Adam ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, sungguh
kami telah menurunkan pakaian kepadamu untuk menutupi auratmu. Jadi tegas sekali itu Al-Quran menyatakan bahwa yang namanya pakaian itu memang untuk menutup aurat. Ya. Tapi di dalam ayat ini Allah menggunakan kata sau'at, ya. Tapi sungguhnya sau'at itu ya maknanya ya aurat itu, ya. Masih menurut Pak Quraisyihab, ya. Pak Quraisyihab itu memang kalau menafsirkan Al-Quran itu sering menggunakan pendekatan etimologis, ya, Pak Fadil, ya. Jadi menggunakan makna istilah, ya, dari makna kata, maksud saya makna kata, ya, dari kata-kata yang sedang dibahas, ya. Sau'at, ya, yang kemudian diterjemahkan sebagai aurat itu berasal dari kata-kata sa'a yasu'u, yang artinya itu hal yang buruk, artinya tidak menyenangkan, ya. Dan itu persis sama dengan kata-kata aurat yang berasal dari kata-kata ar, ya. Itu maknanya itu adalah aib atau tercela. Nah, karena barang yang buruk tidak menyenangkan atau aib atau tercela, maka harus ditutupi. Itu harus ya, maka namanya aurat itu harus ditutupi. Itu ada kewajiban menutupi aurat itu bagi umat Islam, ya. Nah, kalau ini kita bawa kepada kehidupan suami istri, ya. Kalau tadi dikatakan bahwa suami adalah pakaian bagi istri, ya, dan istri itu adalah pakaian bagi suami. Mestinya yang namanya suami dan istri itu saling menutupi keburukan masing-masing, saling menutupi cacat masing-masing, saling menutupi aib masing-masing, ya. Nah, kita ini kan kalau aurat kan maksudnya itu kan supaya tidak terlihat kan, ya. Oleh karena itu, ya suami itu mestinya yang menjaga rahasia istri, ya. Rahasia itu juga aib, ya. Rahasia itu kan mesti nggak mau diketahui oleh orang lain, tertutup mestinya ini. Harus dijaga mestinya itu. Hal-hal yang tidak menyenangkan, yang buruk, yang aib, yang tercela itu mestinya dijaga, ya. Jangan sampai malah justru aibnya istrinya, aibnya suaminya dibuka, bahkan istilahnya bahasa Jawa itu diewer. Ada enggak ya di sini, ya? Ada enggak, Bu? Oh, enggak ada, alhamdulillah, ya. Ya, udah ada lah, ya, orang kalau sih itu mosok sampai pagi ngaji dengan Pak Fadil masih buka aib istrinya, buka aib suaminya, itu yang tidak ada lah, ya. Alhamdulillah, ya. Jadi ini yang pertama, ya, menutup aurat. Jangan sampai kalau ada hal yang tidak baik diceritakan kepada siapapun, ya. Termasuk kepada orang terdekat sekalipun, ya. Kalau bisa dijaga, ya. Nah, kita seringkali, ya, shock, ya. Tapi tadi sudah dinyatakan tidak ada, alhamdulillah, ya. Ya mungkin di daerah lain ada, ya. Yang tadi itu shock ngewer aibnya istrinya atau aibnya suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, fungsi pakaian itu adalah sebagai hiasan. Ini masih berdasar pada ayat yang sama, ya. Libasa yuwari sau'atikum warisha. Ya. Kalau risha sendiri itu sebenarnya kalau arti letter-letternya itu
bulu ya, bulu yang kemudian dijadikan sebagai pakaian yang itu kemudian bisa menjadi hiasan, sehingga memang lalu kemudian para mufassir ya sebagian menerjemahkan risha ya, bishin itu dengan apa namanya, dengan hiasan. Ya. Nah orang itu kan nuwun sewu ya, jadi berpakaian itu ya berhias diri. Berhias diri itu tujuannya apa ya? Untuk mempercantik diri, untuk memperbagus diri ya. Itulah sebabnya maka orang ketika lalu berpakaian itu mesti memilih yang bagus kan ya, yang baik ya, atau setidaknya yang cocok setidak-tidaknya. Sebab kalau nggak cocok ya tidak pas lah, lalu kesannya juga tidak bagus ya. Bahkan kadang-kadang sampai yang mewah ya, maka ada orang yang sampai beli pakaian itu dengan harga yang fantastis ya, yang kadang-kadang tidak terbayangkan oleh kita yang biasanya hanya pakai pakaian yang semeter hanya 25.000 ya. Saya itu misalnya kalau pakai baju seperti ini ya paling berapa kalau dihitung, tidak sampai 100-200 ribu lah paling. Kainnya kain kiloan. Kain kiloan itu sekilo itu paling kok sekilo ya. Ya. Pokoknya kalau kain kiloan itu murah sekali ya. Selama ini kain kiloan ya. Tapi ada orang yang apa namanya beli pakaian itu mahalnya minta ampun gitu. Itu dalam rangka agar supaya apa? Ya agar supaya bisa lebih cantik, bisa lebih ganteng tadi itu, lebih pede. Itu fungsi perhiasan. Ya. Nah, kalau ini kita terapkan kepada kehidupan suami istri ya. Suami itu mestinya yang menjadi hiasan bagi istrinya, dan sebaliknya istri itu juga mestinya menjadi hiasan bagi suaminya ya. Yang kemudian dengan apa namanya, ada istri, ada suami, itu kemudian lebih mempercantik, lebih memperganteng istri maupun suami ya. Jadi Masya Allah itu fungsi pakaian itu ya. Jadi ini meskipun kalau dari segi maqasid itu mungkin ini sudah sifatnya hanya apa ya, tahsiniyah ya Pak Fadil ya, tahsiniyah. Tapi kalau yang tadi menurut aurat tadi itu daruriyah, itu harus itu ya. Karena memang menurut aurat itu perintah agama, sementara kita memang harus menjaga agama, sehingga tadi orang menurut aurat harus itu, tidak bisa tidak itu ya. Entah pakai pakaian yang bagus atau tidak, orang harus menutup aurat ya. Tapi kalau sudah untuk hiasan, itu sudah kebutuhan yang sifatnya apa namanya, kalau tahsiniyat itu kalau dalam padanannya dengan yang primer, sekunder, tersier itu mungkin sudah tersier Pak ya, mungkin ya, tahsiniyat itu ya, itu ya. Tapi kalau yang tadi menurut aurat itu primer ya. Jadi kalau dikaitkan dengan orang kok sampai tidak berpakaian itu wah nggak beres ya. Seperti orang telanjang berarti kan ya. Kalau dikaitkan dengan suami istri, orang yang tidak punya istri atau tidak punya suami itu yang sama dengan ibarat orang telanjang ya. Ya. Jadi sekali lagi nuwun sewu ya, orang yang tidak punya istri dan tidak punya suami ya, itu ibarat orang telanjang, soalnya tidak punya pakaian ya. Tapi kalau yang terkait dengan fungsi pakaian sebagai hiasan, itu tadi sekedar apakah pakaiannya itu sekedar seperti Pak Solihan yang hanya
kain kiloan tadi, apa seperti bajunya Pak Fadil yang kain batik yang mahal ini, ya, itu hanya persoalan tersier, itu sudah hanya tersier, kebutuhan tersier. Pak Wahyono kalau menjelaskan kebutuhan primer tersier pasti lebih bagus lagi karena beliau orang ekonomi, ya. Ya. Kalau dalam bahasa agamanya tahsinian, sekedar untuk membaguskan saja. Tapi kalau misalnya tidak pakai yang mahal sekalipun orang masih bisa menutup aurat. Bahkan dengan selembar daun sekalipun itu bisa menutup aurat itu kalau mau, ya. Tapi kan tidak ada orang kemudian lalu keluar rumah pakai daun pisang dibungkus nanti dikerontong nanti, ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi orang berpakaian pasti ingin yang bagus, itu tahsinian, ya. Ingin yang lebih bagus, ya. Dan itu wajar, itu fitrah manusia itu untuk berhias. Dan memang kita diperintahkan itu oleh Allah untuk berhias, ya. Terutama kalau ke masjid, sehingga ada perintah Al-Quran khudzu zinatakum inda kulli masjid tadi. Jadi perintahnya Al-Quran itu justru kita berhias itu terutama kalau ke masjid, ya. Mestinya ya. Ya karena ke masjid kan banyak ketemu orang sedang ibadah. Bayangkan itu kalau misalnya di masjid ibadah dekat-dekat orang, dekat-dekat kok misalnya bau pengu, ya. Ya, makanya Nabi itu sangat wangi, ya. Nabi itu diantara salah satu hobinya, ya, seperti yang baru saja kemarin saya kaji di kitab Masalah Libat itu adalah wangian Nabi, hobinya, ya. Sangat wangi Nabi, ya. Sehingga kita itu disunahkan itu untuk pakai wangian, untuk pakai baju yang terbaik kalau masjid. Dan kita ini kayaknya kok kurang begitu mentradisi, ya. Kalau ke masjid itu biasanya ya pakai baju sembarangan itu, ya. Kadang-kadang ya orang bawa parfum barang asal pangkat gitu, ya. Tapi kalau pergi kondangan, masya Allah itu, ya, wah itu berhiasnya itu luar biasa. Tapi itu nggak ada yang salah. Cuma ya mestinya kalau ke masjid itu ya minimal pantas lah minimal, ya. Kalau bisa pakai baju-baju yang khusus yang itu memang untuk ke masjid itu. Jangan kok tidur ya pakai baju itu, ke masjid ya pakai baju itu, ke kamar mandi pakai baju itu tuh kalau bisa jangan lah, ya. Jangan. Oke. Nah jadi kembali pada fungsi pakaian, ya, terkait dengan tadi itu, ya, orang berumah tangga sebagai suami istri itu. Nah mestinya idealnya itu seorang istri itu mestinya harusnya menjadi hiasan yang terbaik bagi suaminya, dan suaminya juga kalau bisa menjadi hiasan yang terbaik bagi istrinya, ya. Sehingga apa namanya, ya, dengan beristri, dengan bersuami itu lalu kemudian menjadi lebih apa, ya, lebih indah, ya. Wong karena sudah berhias, ya. Jangan sebaliknya, nuwun sewu, ya, malah apa namanya sudah pakai pakaian, ya, mungkin pakaiannya kotor, pakaiannya robek-robek, ya, itu nanti malah menjadi kemudian lalu tidak menjadi hiasan, ya, malah justru menjadi apa? Malah kayak orang melihat matanya sepet itu, ya. Apalagi kalau sampai kotor, robek-robek. Uang sekarang itu nuwun sewu, ya, pakai pakaian apa namanya warnanya tidak match saja itu sudah merasa tidak pantas ini. Makanya ibu-ibu nuwun sewu, ya, kalau mau kondangan itu kan ya Allah ganti kerudung itu berapa kali, ya, menyesuaikan antara baju dengan rok itu, ini cocok enggak, ya, ini cocok enggak, ya. Kalau enggak cocok itu sampai rela sebelum waktunya itu pergi ke toko kain lagi untuk cari kain yang cocok, betul Bu, ya, sampai begitunya itu. Belum lagi nanti tasnya harus matching, sepatunya harus matching, wah. Itu dalam berpakaian, dan mestinya suami dan istri itu yang memposisikan diri seperti itu. Dan
suamiku itu menjadi ganteng dalam pengertian tidak menjadi ganteng lalu kemudian wajahnya berubah menjadi apa namanya sama Aliando itu siapa ya ngerti ya. Wah, ketinggalan zaman aku berarti. Ya. Atau terus kemudian istrinya menjadi seperti Luna Maya misalnya, aku tahu nak Luna Maya ngerti aku ya, Luna Maya misalnya. Ya enggak begitu, maksudnya menjadi lebih baik, lebih cantik, ya tentu saja dari segi segalanya, ya. Kedudukannya, ya, akhlaknya, ekonominya, sehingga menjadi baik semuanya begitu. Seharusnya seperti itu. Kalau ingin menjadi pakaian, menjadi hiasan tadi itu, ya, jangan sampai istri dan suami itu menjadi pakaian robek, jangan sampai istri dan suami itu menjadi pakaian musuh, jangan. Ya. Usahakan menjadi pakaian yang terbaik sehingga memang tujuan sebagai hiasan yang untuk mempercantik dan memperganteng diri itu menjadi tercapai. Ya. Nah, demikian pula yang namanya orang berpakaian kan tadi itu, ya mestinya tadi itu ya. Nah, seperti itulah kira-kira gambarnya. Nah, yang berikutnya ya, fungsi pakaian itu sebagai pelindung, ya. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Dan Allah telah menjadikan untukmu sarobil juga sama pakaian. Jadi pakaian itu memang kadang-kadang digunakan istilah libas, kadang-kadang digunakan istilah thiyab, kadang-kadang digunakan istilah sarobil, ya. Untuk apa itu? Tapi pukul harro, dengan pakaian itu bisa melindungi kamu dari sengatan panas. Ya. Nah, meskipun yang disebut di sini hanya sengatan panas, tapi umumnya para mufasir kemudian pasti menambahkan ya sebaliknya juga dari sengatan hawa dingin, ya sama saja. Intinya dari cuaca, dari gangguan luar itu melindungi. Termasuk juga pakaian itu bisa melindungi kamu pada saat perang dari serangan musuh. Nah, tentu saja baju di sini yang dimaksud adalah baju perang, ya, baju besi. Ya. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu, mestinya ya sebagaimana pakaian ya yang bisa melindungi seseorang itu dari sengatan panas, ya, melindungi seseorang dari sengatan hawa dingin, terutama kalau di Eropa ketika musim dingin, itu kalau nggak pakai pakaian bisa ya tidak bisa dibayangkan. Ya. Saya itu dulu pernah, padahal ya tidak dingin-dingin sekali itu. Ketika datang itu perasaan belum dingin begitu. Nah, lalu keluar itu pakai pakaian biasa. Ternyata ketika di jalan itu tiba-tiba dinginnya setengah mati. Wah ya tidak karu-karuan. Itu belum musim dingin betulan loh waktu itu. Ya. Pernah juga di Madinah itu. Di Madinah itu hari pertama keluar ke masjid subuhan itu hanya pakai jaket biasa. Bisa, ya. Hari kedua masih bisa. Hari ketiga dinginnya luar biasa, sudah pakai kaos kaki, sudah pakai sarung tangan, pakai apa itu namanya, penutup telinga itu, ternyata masih menggigil. Nah, bayangkan kalau tanpa pakaian, bayangkan, ya. Nah, mestinya suami istri itu juga begitu, harusnya bisa menjadi pelindung bagi istrinya, bisa menjadi pelindung bagi suaminya. Dari apa? Ya dari hal-hal yang mengganggu, dari hal-hal yang mengancam, dalam bentuk apa saja. Ya. Begitu mestinya. Ya. Ada ancaman dari luar, ada gangguan dari luar. Ya.
itu mestinya suami dan istri itu bisa saling melindungi, ya, dari berbagai macam bahaya, ya. Ini. Nah, yang terakhir adalah fungsi pakaian sebagai penunjuk identitas, ya. Nah, itu dasarnya adalah dalam surat Al-Ahzab ayat berapa itu lupa saya, yang menceritakan bagaimana ketika Nabi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kepada istrinya, ya, lalu kemudian anaknya, lalu kemudian wanita-wanita muslim untuk memakai jilbab itu, ya. Itu Allah memberikan argumen, ya. Dzalika adna astagfirullahaladzim, kadang-kadang belum apa. Dzalika adna, aduh lupa saya, ya. Tapi intinya adalah agar supaya masya Allah baru ya. Dzalika adna ayyurafna, ya. Jadi ketika Nabi memerintahkan istrinya, anaknya, dan wanita muslimah untuk memakai jilbab itu ada alasannya, ada argumennya, agar supaya apa? Agar supaya mereka itu bisa dengan lebih mudah dikenali, fala yudai, dan juga kemudian tidak diganggu oleh orang lain. Ya. Jadi nuwun sewu bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Jadi kalau pakaian sebagai identitas ini saya kira kita semua sudah paham lah, ya. Makanya kita tahu ada pakaian daerah, itu kan justru menunjukkan identitas daerah masing-masing. Ada pakaian dinas, itu juga menunjukkan dinas masing-masing, ya. Polri pakai pakaian dinas Polri, TNI pakai pakaian dinas TNI, Angkatan Udara pakai pakaian dinas udara, ya. Kalau misalnya polisi pakainya TNI itu gimana kira-kira? Yo rapas gitu. Mungkin diketawain teman-temannya gitu kira-kira, ya. Suruh pulang, ya, pasti, ya, oleh pimpinannya, ya. Jadi supaya lebih dikenali dan supaya tidak. Termasuk juga wanita muslimah, ya. Kenapa kok sampai diminta untuk pakai jilbab itu, ya, itu argumennya, ya. Nah, ini lagi-lagi kalau dikaitkan dengan bagaimana istri dan suami itu kemudian juga bisa menunjukkan identitas bagi pasangan masing-masing, itu ya hendaknya memang ya antara istri dan suami itu memang ya betul-betul apa ya namanya, ya ngepaske apa namanya identitas masing-masing, ya. Sebab kalau tidak, itu nanti ya tadi itu membuat kacau, ya. Ya nuwun sewu, orang sudah berjilbab misalnya, ya. Kok lalu kemudian katakanlah berbuat yang tidak senonoh. Kira-kira orang ngomong apa kira-kira orang itu? Loh, wong wanita muslimah berjilbab kok yang kayak gitu. Mesti kan begitu lah mestinya. Ya. Tapi kan kalau dalam bersuami istri itu kan ya kira-kira mantes-mantes lah, kira-kira biar supaya apa namanya identitasnya itu menjadi terjaga itu, ya. Coba bayangkan misalnya ada, ya, seorang kiai itu kan sudah punya identitas tertentu lah, kiai ya seperti itulah, ya. Kemudian maaf, ya, kok istrinya lalu kemudian yakna gitu, ya, misalnya istrinya yakna gitu. Itu kira-kira komentar orang gimana ya? Loh, mosok ya istri kiai kok begitu kok istri kiai, lu kan begitu. Ya makanya ya mestinya harus menjaga identitas apa, semakin memperkokoh, ya, memperteguh identitas suami istri tadi itu, ya. Ngepas lah, mantes begitulah kira-kira. Jangan sampai kok kemudian lalu menjadikan identitas
itu menjadi tidak jelas, itu jangan sampai. Nah, ini Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan ya. Nah, pesan kepada Ananda Dina ya, sekali lagi mudah-mudahan nanti di dalam berumah tangga itu sekali lagi ya, kembangkan hubungan saling tadi ya. Jadi suami dan istri itu meskipun toh memang ya dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan bahwa suami itu merupakan qawwamun 'alan nisa, pemimpin bagi wanita. Lalu ada ayat yang menyatakan bahwa ciri wanita yang sholihah itu adalah yang taat kepada suaminya. Tapi bukan kemudian dumeh jadi pemimpin, suami itu boleh adigang, adigung, adiguna sak karepe dhewe, dumeh jadi suami, kan tidak begitu. Ya. Lalu istri ya taat, lalu kemudian taat tanpa respon juga tidak. Ya, taat itu kepada suami ada batasnya ya. Selama suami itu juga di dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada prinsip la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kerangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran lebih tadi menegaskan ya hubungan yang lebih saling tadi itu, sehingga kemudian Al-Quran dengan sangat simpel sekali menggambarkan hubungan suami istri itu secara simbolik dengan pakaian tadi ya. Suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Dan mudah-mudahan hubungan yang demikian nanti bisa dikembangkan di dalam keluarga Mbak Dila. Dan dengan begitu mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya tidak tahu, ya, saya itu kalau sudah ngomong ya ngomong karena diri sehingga ini mungkin kepanjangan mungkin ya, mungkin kepanjangan. Pak Windu sampai lihat jam itu ya, jadi mungkin kepanjangan ya. Saya waktu krosol tadi Pak Windu lihat jam tadi saya krosol tadi ya. Ya, jadi mungkin kepanjangan. Tapi maaf ya, saya maaf karena naik satu ngomong di apa namanya lali ya. Apalagi duduk di kursi yang enak seperti ini. Mungkin bapak-bapak yang di situ, waduh Pak Solan ini ngawur ini. Kursi ini miring, lugur kosong, kok suwe-suwe ceramah ya. Pak Solan enak ini, lungguhe roto ya. Tapi mohon maaf saya kalau saya yang kepanjangan ya. Kalau saya kepanjangan saya mohon maaf ya. Mohon maaf. Demikian mudah-mudahan manfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.